Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Master Pasai. Lagi-lagi kita bertemu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-temanku semua yang telah menonton video ini, yang telah menyempatkan waktunya untuk mampir ke channel saya. Saya doakan semoga kalian dimanapun Anda berada disehatkan selalu, rezekinya lancar, panjangkan umurnya, hidupnya berkah dan dimuliakan oleh Allah Tuhan semesta alam. Saya ingin menyambung video yang sebelumnya tentang pikiran alam bawah sadar. Di situ ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, yaitu saya dikasih judul titik kritis. Sebagaimana kita ketahui dengan video sebelumnya, sebelum informasi yang masuk ke alam bawah sadar itu, di sini ada titik kritis. Titik kritis itu ini ya. Jadi ketika kita menerima informasi melalui 5 panca indera kita, melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perasaan, sebelum masuk ke alam bawah sadar, sini bawah sadar itu melalui titik kritis. Ini disebut titik kritisnya. Jadi informasi yang masuk itu disaring dulu di sini, disaring dulu, baru masuk ke alam bawah sadar. Umur dari lahir sampai dengan 7 tahun manusia itu pikiran alam bawah sadarnya itu terbuka. Jadi setiap informasi yang masuk ke anak kecil yang umur baru lahir sampai 7 tahun itu titik kritisnya di pasien tidak ada. Jadi setiap informasi ke anak kecil yang sebelum umur 7 tahun langsung aja tersimpan 5 panca indera, informasi melalui panca indera langsung aja masuk ke sini. Tapi kalau umur dari 7 tahun ke atas, karena seperti udah dewasa, itu pastikan karena di alam bawah sadarnya itu punya banyak sekali informasi yang ada di sini, mulai dari keyakinan, melalui agama, aturan-aturan udah masuk di sini. Maka ketika ada informasi yang masuk, maka dia akan difilter dulu di sini. Oke, satu contoh ya, misalnya Anda punya keyakinan khususnya di agama Islam, di agama saya, yaitu rukun Islam itu ada 5, disimpanlah di alam bawah sadar. Rukun Islam itu ada 5. Ketika sesudah dewasa, ada informasi mungkin dari yang lain, ada informasi bahwa rukun Islam itu kurang atau lebih dari 5, maka akan ditolak karena ini disebut titik kritis. Titik kritis ini adalah keyakinan-keyakinan yang di alam bawah sadar ini, ketika yang masuk berbeda dengan yang di bawah, maka ini akan ditolak. Ibaratnya dia itu adalah satpam. Satpam jika mau masuk beda dengan pemahaman sebelumnya, maka itulah titik kritis. Bagaimana titik kritis ini bisa terbuka, titik kritis ini bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita ketika kita sudah dewasa? Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya yang menyampaikannya ada figur
figur otoritas. Apa itu figur otoritas? Figur otoritas adalah orang yang dianggap terpercaya, misalnya seorang dokter atau seorang kiai atau seorang ulama atau seorang pengusaha yang Anda anggap sebagai ahli di bidangnya. Misalnya Anda bertanya tentang masalah agama, Anda bertanya kepada seorang ustadz atau ke seorang kiai, maka akan langsung diterima karena pikiran alam bawah sadarnya terbuka, karena Anda mempercayai bahwa seorang ustadz atau seorang ulama lebih kompeten di bidang keagamaan. Atau seorang dokter, ketika Anda sakit, Anda bertanya kepada seorang dokter, maka Anda akan lebih percaya apapun yang dikatakan seorang dokter itu. Itulah contoh figur otoritas. Apapun itu, ketika Anda memposisikan seseorang itu figur otoritas, maka pikiran alam bawah sadar ini, titik kritisnya akan terbuka lebar, ya. Akan terbuka lebar, akan masuk, lebih cepat masuk, karena Anda percaya sekali. Kita sudah tahu figur otoritas itu mempunyai keahlian, kompetensi di bidang. Nah, itulah yang kita bahas di sini adalah ini dia titik kritis ini yang disebut titik kritis, ya. Seperti itu cara kerjanya pikiran kita, ibaratnya satpam titik kritis ini dengan informasi yang sudah tertanam di alam bawah sadar ini tidak akan mudah masuk, ya, karena ada satpamnya. Di sini udah ada keyakinan, kepercayaan dan lain-lain sebagainya yang akan tersimpan di dalam. Di sini sebut titik kritisnya, ya. Ketika kita berbicara, terus berbicara dengan orang lain, ketika kita mengkritisi apa yang disampaikan orang lain kepada kita, nah itu titik kritisnya. Apa yang disampaikan oleh orang lain, terus kita menerimanya, maka itu akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Kita mengiyakan dan itu akan masuk ke sini. Dimana kita tahu pikiran alam bawah sadar itu mempengaruhi perilaku kita, mengendalikan tindakan kita. 88% tindakan kita, perilaku kita adalah di bawah kendali pikiran alam bawah sadar. Nah, saya rasa itu cukup, ya. Anda cukup memahaminya. Titik kritis itu adalah titik mengkritisi ketika ada informasi yang masuk, Anda kritisi. Itulah disebut titik kritis, karena Anda mempunyai informasi sebelumnya. Sampai dari sini dulu penjabaran dari saya, Master Pasai. Semoga video ini bermanfaat, karena selanjutnya untuk video-video selanjutnya ini adalah dasar untuk memahami video-video saya selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Semoga disehatkan selalu, rezekinya lancar, dibahagiakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.